Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore, Dok. warahmatullahi. Selamat sore, Dok. Oke, ketemu dengan saya lagi. Hari ini saya akan membawakan penyakit pencernaan, sistem pencernaan. Karena ini cukup banyak, mari kita mulai saja. Oke, sudah terlihat share screen saya? Sudah, Dok. Penyakit pencernaan. Pada prinsipnya, pencernaan itu merupakan suatu sistem utama bagi tubuh kita untuk mendapatkan energi. Jadi seluruh asupan energi tubuh kita itu melaluinya adalah sistem pencernaan. Sistem ini punya banyak sekali organ. Jadi salah satu sistem dengan organ yang paling banyak dan juga yang sangat kompleks. Jadi ada organ-organ yang dia membentuk sistem pencernaan, ada organ-organ yang hanya mendukung dari sistem pencernaan. Contoh organ yang hanya mendukung adalah hepar dan pankreas. Hepar dan pankreas itu termasuk organ sistem pencernaan, tetapi tidak membentuk secara langsung saluran dari sistem pencernaan. Dia hanya mendukung jalannya sistem pencernaan. Oke, pencernaan itu dimulai dari mulut sampai ke anus. Di kuliah kali ini, saya akan membawakan beberapa penyakit yang Anda mungkin sering bertemu, atau Anda akan sering dapat kliennya. Oke, kita mulai di rongga mulut. Pada dasarnya pemeriksaan rongga mulut itu yang paling penting, poin paling penting adalah Anda harus bisa menilai hygiene dari rongga mulut klien Anda. Hygiene dan gigi. Ini adalah suatu yang sangat penting. Terutama di ibu hamil. Karena apa? Karena hygiene dari mulut itu menandakan seberapa besar atau seberapa kuat kesehatan, seberapa baik kesehatan dari klien Anda. Terutama di ibu hamil seperti yang saya bilang, karena ingat gizi itu masuknya melalui sistem pencernaan. Jika hygiene-nya saja jelek, maka hampir bisa dipastikan bahwa klien Anda itu tidak akan memperhatikan faktor gizi. Karena faktor hygiene-nya aja jelek. Selain itu, hygiene yang jelek juga bisa membawa banyak penyakit di daerah rongga mulut yang menyebabkan klien Anda nantinya akan kesulitan untuk mendapatkan gizi yang cukup. Karena kalau Anda sakit gigi saja, maka Anda pasti akan malas untuk makan. Jadi kalau sering sakit gigi, maka Anda juga akan kekurangan status gizi. Ini yang harus Anda perhatikan, terutama di ibu hamil, karena memang kebutuhan gizinya itu sangat banyak. Penyakit yang perlu diperhatikan di mulut, dimulai dari kebersihan, lalu adanya karies atau tidak, lalu penyakit-penyakit periodontal, bibir sumbing, serta tumor. Ingat, gusi berdarah itu tidak hanya kekurangan vitamin C. Jadi penyakitnya bukan hanya kekurangan vitamin C. Gusi berdarah itu penyebab utamanya, kalau dia bukan trauma,
maka penyebab utamanya adalah karena gingivitis. Gingivitis sendiri itu adalah penyebabnya bakteri. Dan kalau ada gingivitis, maka Anda harus curiga akan adanya penyakit lain. Karena gingivitis itu juga termasuk salah satu gejala. Jadi dia termasuk salah satu gejala yang menyertai penyakit-penyakit lain. Ini ada beberapa kondisi gigi yang bisa Anda nilai. Ada yang impact itu yang giginya tidak bisa tumbuh, tapi terhalang gigi lain. Ada yang atrisi, ada yang abrasio, lalu erosi, dan ada dental karies. Dental karies itu lubang. Jadi karies itu merupakan kerusakan pada jaringan keras gigi. Emalnya jadi lubang, ini adalah yang disebut karies. Pada prinsipnya, lubang ini bisa muncul karena adanya bakteri yang merubah sisa makanan menjadi asam. Asam ini yang akan menggerus dari jaringan keras gigi atau enamel, dan dia bisa menyebabkan karies. Dia bisa menyebabkan lubang. Pada dasarnya lubang di gigi itu tidak akan terasa sakit. Karena jaringan keras gigi itu tidak memiliki saraf nyeri. Dia akan menjadi sakit kalau karies ini sudah dalam, sudah masuk ke pulpa. Jadi kalau sudah masuk ke pulpa, ada rangsang, ada saraf nyeri di sana, maka baru akan terjadi sakit. Jadi gigi lubang yang sakit itu menandakan bahwa lubangnya sudah dalam. Bakteri yang sering berperan dalam karies itu adalah golongan Streptococcus. Ini yang harus Anda cermati, ini yang harus Anda pahami. Pencegahan dari karies. Yang jelas adalah sikat gigi, minimal 2 kali sehari. Setelah sarapan dan sebelum tidur. Ini yang wajib Anda bisa mengedukasi, terutama klien-klien dengan hygiene yang buruk yang datang ke tempat Anda. Itu harus Anda mampu mengedukasi. Lalu lakukan flossing. Pakai dental floss minimal sekali sehari. Kurangi makan makanan yang manis. Hindari yang lengket, terlalu manis dan lengket. Nah, yang susah di Indonesia adalah kunjungan rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Ini sangat susah di Indonesia. Belum terlalu sering orang akan melakukan kunjungan rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Untuk ibu hamil, Anda harus lebih memperhatikan terutama di awal trimester kedua, karena di sanalah mulai benih gigi itu tumbuh di janin supaya tidak ada kelainan di gigi nantinya. Itu di awal trimester kedua, gisinya ibu hamil itu harus terpenuhi. Ini beberapa kelainan dari pertumbuhan dan perkembangan dari gigi. Ini hanya saya sebutkan saja. Jadi ada beberapa macam, tapi ini adalah ranah dari dokter gigi. Ini adalah beberapa penyakit yang mengenai pulpa. Bisa pulpitis, bisa sampai nekrosis, bisa terjadi kista. Jadi bisa sampai ada kista. Ada abses juga. Penyakit-penyakit yang di pulpa itu rata-rata akan menimbulkan nyeri. Tapi perbedaannya adalah nyeri atau pulpitis, nyerinya itu biasanya tidak disertai bengkak. Jadi perbedaannya di situ. Kalau disertai bengkak, itu rata-rata bukan di pulpanya. Karena pulpa itu ada di tengah-tengah dari gigi. Nyeri yang tidak disertai bengkak, ini yang rata-rata pulpitis. Nah, gingivitis.
Prinsipnya adalah gingiva itu adalah gusi, jadi radang yang ada di gusi, bisa akut, bisa kronik. Gingivitis itu akan menandakan atau gejala awal dari penyakit-penyakit mulut lainnya. Bahkan kanker rongga mulut itu biasanya dimulai dari gingivitis. Jadi gejala awalnya adalah gingivitis. Karena itu, jika ada gingivitis, maka Anda harus bisa curiga ada penyakit-penyakit lain yang menyertainya. Jadi ini adalah gangguan awal. Anda harus bisa curiga. Dengan Anda curiga, maka Anda sebisa mungkin akan mengedukasi pasien untuk datang ke dokter gigi. Jadi kasarnya Anda bisa merujuk dengan Anda hanya dengan curiga. Oke. Penyakit di gland saliva. Jadi air liur, kelenjar air liur. Prinsipnya kelenjar air liur itu ada beberapa penyakit, tetapi yang paling sering terjadi itu ada ini yang stone, jadi batu. Ada batu di kelenjar saliva, di ductus kelenjar saliva. Jadi itu paling sering juga, itu juga sering terjadi. Dan yang lebih sering dan biasanya datang ke tempat Anda untuk meminta pertolongan adalah mumps atau gondongan. Ini juga termasuk salah satu penyakit kelenjar saliva. Jadi mumps itu sebenarnya radang pada kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu adalah salah satu kelenjar saliva kita yang cukup besar. Letaknya ada di depan telinga. Sering ditemukan di anak usia 5-15 tahun, penularannya melalui droplet atau kontak langsung dengan bahan yang terkontaminasi. Inkubasi antara 14-21 hari, rata-rata di 18 hari. Jadi kalau ada klien yang datang ke Anda menderita mumps, maka Anda harus bisa memperkirakan kira-kira 14 hari yang lalu dia kemana. Kira-kira 14 hari yang lalu atau sekitar 18 hari yang lalu dia ada di mana posisinya. Karena apa? Karena mumps itu menular. Jadi Anda harus menanyakan posisi dia ada di mana, ketularannya dari mana. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang yang paling banyak adalah dia ketularan di sekolah. Di sekolah itu memang merupakan salah satu tempat penularan penyakit. Kalau Anda ketemu penularannya ada di sekolah, Anda harus bisa menghubungi sekolah tersebut dan mengatakan bahwa ada penderita mumps, ada penderita gondongan. Karena memang biasanya nanti akan menular mumps itu. Gejala umumnya rata-rata bengkak, lalu panasnya tinggi, dan sakit saat menelan. Mumps bisa menyebabkan komplikasi berupa meningitis, orkitis, pankreatitis, oovoritis, sampai bisa keguguran kalau mumps-nya ke ibu hamil. Mumps sendiri itu sebenarnya jarang menyebabkan kematian. Mumps itu sangat jarang menyebabkan kematian, kecuali komplikasi meningitis yang parah dan tidak ditangani, maka bisa menyebabkan kematian. Mumps itu adalah virus, serangannya adalah virus, agennya adalah virus, karena itu dia juga termasuk penyakit yang self-limited disease. Jadi sebenarnya mumps itu sembuh sendiri. Selama gizinya cukup atau terpenuhi, maka mumps itu akan sembuh sendiri. Terapinya hanya memerlukan antipiretik dan
Antipiretik itu sendiri juga sedikit anti nyeri. Jadi sebenarnya terapinya hanya paracetamol. Yang membuat MAMS susah sembuh itu adalah gejala sakit saat menelan. Ini yang membuat rata-rata MAMS menjadi berkepanjangan, yang akhirnya menjadi komplikasi. Jadi MAMS, selama asupan nutrisinya baik, maka dia akan sembuh sendiri dan tidak akan terlalu lama sakitnya. MAMS itu bisa dicegah dengan imunisasi MMR. Jadi MAMS itu bisa dicegah dengan imunisasi MMR. Anak yang sudah diimunisasi MMR, walaupun dia terkena MAMS, sangat jarang bisa muncul komplikasi. Kecuali kondisi imunnya benar-benar tertekan. Dan dia misalnya makannya menjadi tidak mau atau susah sekali makan. Ini yang menyebabkan muncul komplikasi. Jadi ingat, pada saat penderita MAMS itu yang perlu diperhatikan adalah asupan gizi. Ini yang sangat perlu diperhatikan. Penyakit lain pada rongga mulut ini macam-macam, tetapi yang saya tampilkan saat ini adalah stomatitis. Ini paling sering terjadi di masyarakat atau yang dinamakan sariawan. Prinsipnya adalah dia kelainan pada selaput lendir mulut berupa luka pada mukosa mulut berbentuk bercak berwarna putih kekuningan dengan permukaan agak cekung. Etiologinya banyak, tetapi yang paling sering adalah trauma atau luka pada mukosa. Bisa juga karena kekurangan vitamin B12 dan juga stres. Ingat, stres itu bisa memicu terjadinya sariawan. Lalu obat-obatan juga ada yang memicu sariawan. Dan alergi. Jadi ingat, sariawan itu bisa disebabkan oleh alergi. Terutama jika ada klien Anda yang mengatakan setelah makan sesuatu maka dia pasti sariawan. Curigalah itu alergi. Jadi sariawan itu bisa ada yang berulang. Aptus ulcer sariawannya tidak hanya disebabkan oleh vitamin C, kurangnya vitamin C, tapi juga karena alergi. Jadi biasanya aptus ulcer itu sariawannya yang luas, besar, dan dia dalam. Itu bukan hanya kekurangan vitamin C penyebabnya, tetapi lebih ke arah kondisi imunnya, itu yang kurang baik. Karena sariawan biasanya yang terjadi itu sariawan yang kecil. Kalau dia sampai besar dan luas, ini yang perlu Anda perhatikan. Mungkin dia ada faktor alergi. Mungkin ada atau minum obat-obatan tertentu. Mungkin imunnya memang kurang baik. Ini yang harus Anda gali. Kekurangan vitamin C sendiri, nama penyakitnya adalah scurvy. Jadi dia akan terjadi perdarahan, bukan terjadi sariawan. Kurang vitamin C itu bukan terjadi sariawan, tapi dia terjadi perdarahan. Perdarahan pada gusi, perdarahan pada kulit. Jadi di bawah kulit. Jadinya nanti purpura, semacam lebam. Itu kalau kurang vitamin C. Yang rekuren. Jadi perhatikan terutama di stomatitis yang rekuren, yang berulang. Ini Anda harus lebih banyak menanyakan mengenai riwayatnya. Karena dia berulang, pikiran pertama Anda adalah faktor alergi. Lalu pikirkan penyakit-penyakit lain. Contoh yang stomatitis herpetiformis, ini karena dia herpes. Lalu stomatitis yang karena misal menggunakan gigi palsu, baru saja. Hati-hati yang berulang, karena kalau sudah berulang, bisa jadi sampai
salah satu gejala dari kanker mulut. Jadi gejalanya kanker mulut yang masih dini, masih awal, itu ada yang stomatitis yang berulang. Nah, bibir sumbing. Ini adalah salah satu kelainan kongenital, jadi bawaan sejak lahir, terjadinya karena memang pembentukan atau deformitas dari pembentukan palatum maupun atau sampai bibir. Di palatum, langit-langit mulut, itu tidak terbentuk sempurna. Sampai juga dengan bibir. Biasanya memang ini ketahuannya pada saat dia lahir. Dan ini adalah salah satu hal yang Anda harus pastikan. Karena Anda bidan, bayi yang lahir tempat Anda harus memastikan ada tidaknya bibir sumbing. Jangan sampai setelah dibawa pulang, baru diketahui ternyata bayinya ada cleft palate atau bibir sumbing. Atau palatumnya tidak terbentuk sempurna. Ingat, Anda harus bisa memastikan ada tidaknya cleft palate, bibir sumbing. Karena kalau sampai keluar dari tempat Anda bayi itu, ternyata bibir sumbing tapi Anda tidak tahu, maka itu termasuk Anda yang salah. Dan itu Anda bisa dituntut nantinya. Karena itu harus meyakinkan bahwa bayi ini ada atau tidak cleft palate. Jadi bibir sumbing dia menderita atau tidak. Penanganan bibir sumbing satu-satunya adalah operasi. Waktu yang terbaik adalah umur 2,5 sampai 3 bulan. Oke. Itu tadi adalah penyakit mulut dan sampai ke rahang, sampai ke cleft palate yang sering Anda temui. Pada prinsipnya kalau urusan gigi itu Anda rujuk saja ke dokter gigi. Jadi masalah gigi sebaiknya Anda rujuk ke dokter gigi. Yang bisa Anda lakukan adalah edukasi dengan jelas, faktor-faktornya, dan langkah-langkah pencegahannya. Sekarang kita masuk di penyakit esofagus, lambung, dan duoden. Pada prinsipnya, gangguan di 3 organ ini rata-rata adalah, atau di esofagus rata-rata itu kesulitan dalam menelan atau rasa sakit di dada. Hal ini bisa terjadi karena defek kongenital maupun infeksi maupun cedera. Jadi kalau defek kongenital itu ada yang atresia esofagus. Jadi esofagusnya tidak terbentuk memang. Lalu konstriksi esofagus. Esofagusnya sempit di bagian tertentu. Kalau dari infeksi bisa karena virus herpes atau infeksi candidiasis. Yang non-infeksi biasanya adalah refleks isi lambung. Bisa juga akibat korosif benda kimia. Yang cedera biasanya dari korosif ataupun makanan yang keras dan tajam. Yang sengaja yang Anda makan, lalu dia ruptur atau menyobek dinding dari esofagus. Beberapa gejala gangguan esofagus, yang nomor 1 adalah yang biasa disebut disfagia, kesulitan dalam menelan. Jadi disfagia itu kesulitan dalam menelan, bukan karena sakit. Jadi kalau Anda menulis disfagia karena sakit, itu sebenarnya tidak tepat. Jadi bukan sakit menelan ya. Disfagia itu kesulitan dalam menelan. Jadi sebenarnya tidak sakit, tapi memang tidak bisa menelannya. Jadi bukan karena sakit. Contoh simpel yang bukan disfagia itu adalah pembengkakan dari apa namanya?
pembengkakan dari tonsil. Pembengkakan dari tonsil itu Anda akan ada rasa nyeri pada saat menelan. Tonsilitis. Rasa nyeri saat menelan ini bukan yang disebut disfagia. Jadi disfagia itu adalah kesulitan menelan yang sumbernya dari esofagus. Esofagusnya memang bermasalah. Bisa bersifat obstruktif ataupun motorik. Kalau obstruktif itu biasanya tersumbat esofagusnya, tapi kalau motorik itu gangguan peristaltik khusus, gangguan peristaltik dari esofagus. Jadi disfagia lebih ke arah kelainannya di neuromuskularnya. Ada juga yang namanya odinofagia. Odinofagia itu rasa nyeri membakar waktu menelan. Jadi waktu menelan itu ada rasa sakit. Bisa terjadi bersamaan dengan disfagia. Biasanya karena spasme esofagus. Ataupun karena radang mukosa esofagus. Lalu ada juga yang namanya pirosis. Pirosis itu rasa terbakar di ulu hati. Nyeri ulu hati. Rata-rata terjadi karena hiatus hernia. Jadi dia refleks dari lambung. Ini rata-rata pirosis. Jadi rasa nyeri. Lalu ada juga yang disebut water brush. Water brush itu adalah regurgitasi isi lambung atau refleks isi lambung ke dalam rongga mulut. Beda dengan muntah, water brush itu tidak ada tenaga dan tidak diikuti nausea atau mual. Jadi water brush itu adalah hanya regurgitasi saja tanpa diikuti nausea. Tidak ada perasaan mual di situ. Hanya terasa rasa asam atau panas cairannya dan pahit. Ini sering terjadi pada bayi karena perkembangan sphincter esofagusnya belum sempurna. Pada dewasa juga bisa terjadi. Dan ini kalau tidak ada keluhan, ini adalah normal. Jadi ingat, water brush itu adalah normal. Tanpa ada keluhan, dia hanya water brush saja, maka itu adalah normal. Jadi tidak usah dibingungkan. Tapi kalau ada keluhan lainnya, atau menyebabkan keluhan lainnya, maka itu yang menjadi disease. Esofagitis reflux kronik. Ini yang sudah disease biasanya. Jadi reflux karena water brush tadi, tetapi yang sudah kronis. Pemicunya karena adanya asam lambung. Esofagus itu tidak dirancang untuk bertahan di lingkungan asam. Jadi kalau ada asam lambung yang lewat, maka dinding dari esofagus itu juga bisa rusak. Dan inilah penyebabnya esofagitis reflux kronik. Rusaknya dinding esofagus itu juga bisa menyebabkan sampai terjadinya ulkus atau tukak. Bahkan bisa juga perdarahan dan membentuk struktur. Hernia hiatus itu adalah masuknya sebagian dari lambung ke dalam torak melalui diafragma hiatus esofagus. Jadi masuknya bagian dari lambung ke dalam torak. Itu adalah hernia hiatus. Prinsipnya pengobatan terutama ditujukan untuk mencegah refleks dan melindungi mukosa lambung. Yang bisa Anda edukasikan adalah makan makanan dalam jumlah kecil tapi sering. Pemberian antasid, ranitidin, dan obat-obatan protektif lainnya itu sangat membantu. Metoclopramid anti muntah itu juga bisa diberikan kalau kasus refluksnya terlalu tinggi. Dan yang terakhir, kalau tidak bisa, tetap lakukan pembedahan. Varises esofagus.
Varises yang muncul di esofagus bukan karena esofagusnya bermasalah. Jadi kalau ada varises esofagus itu pasti karena adanya bendungan di tempat lain. Yang paling sering adalah adanya kelainan di hepar. Jadi varises esofagus itu paling sering adanya karena hipertensi portal. Jadi vena porta hepatika itu yang hipertensi biasanya disebabkan karena sirosis dari hepar. Lalu vena di esofagus itu akan terbendung dan dia akan muncul varises di esofagus. Varises esofagus yang pecah dia akan mengakibatkan hematemesis, muntah darah. Jadi varises esofagus yang pecah itu akan mengakibatkan hematemesis. Dia akan muntah darah dan ini adalah kondisi emergensi atau gawat darurat. Rata-rata akan ditemui di penderita-penderita asites. Kalau sudah asites, sudah pasti dia heparnya rusak. Kalau heparnya rusak, ada kemungkinan dia esofagusnya muncul varises. Pada prinsipnya, kelainan di esofagus, lambung maupun di duodenum hanya satu cara untuk mendeteksinya. Diagnosa pastinya hanya melalui endoskopi. Jadi diagnosa pasti itu hanya melalui endoskopi. Pemeriksaan-pemeriksaan lain itu biasanya hanya menunjang. Jadi diagnosa pasti dari kelainan lambung, kelainan duodenum maupun esofagus itu hanya melalui endoskopi. Tanpa endoskopi kita tidak bisa mengatakan itu diagnosisnya adalah A. Jadi harus didasari oleh endoskopi. Gastritis, kita masuk di lambung. Gastritis, seperti katanya, adalah itis yang terjadi di gaster atau radang pada gaster. Gaster itu adalah lambung. Jadi radang pada lambung. Radang ini biasanya terjadi di mukosa dari lambung. Bisa akut, kronik, maupun difus. Yang paling sering terjadi adalah superficialis akut dan gastritis atrofik kronik. Biasanya gejala yang muncul adalah heartburn atau rasa sakit atau rasa panas di dada, lalu kembung, abdominal pain, diare ataupun obstipasi, dan pada CA lambung itu ada rectal bleeding. Gastritis superficialis akut merupakan respon mukosa terhadap iritan lokal. Iritan lokalnya yang paling sering adalah asam lambung. Jadi asam lambungnya sendiri akan mengiritasi dari mukosa lambung. Ini yang tanda mukosa merah, edematosa, mukus melekat, itu adalah dilihat dari endoskopi. Jadi ingat, endoskopi itu adalah cara untuk menentukan diagnosa pasti. Tanpa endoskopi, kita tidak boleh bilang itu gastritis. Ingat ya, tanpa endoskopi, kita tidak boleh mengatakan itu adalah gastritis. Suspek gastritis itu boleh. Anda curiga itu gastritis. Tapi tanpa endoskopi, kita tidak bisa mengatakan diagnosanya adalah gastritis. Dan ingat, obat-obatan NSAID atau anti nyeri itu pasti akan menimbulkan gastritis. Jadi seluruh obat anti nyeri itu pasti akan menimbulkan gastritis. Yang berbeda adalah kapannya. Ada yang minum sekali, 2 kali, dia muncul gastritisnya. Ada yang minum beberapa kali, baru muncul. Ada yang minum lama, bulanan, baru dia gastritis. Jadi ingat, seluruh obat anti nyeri pasti akan menimbulkan gastritis.
apapun jenis dan merek obat anti nyeri, itu efek sampingnya adalah gastritis. Jadi, oleh karena itu, jangan mudah untuk memberikan obat anti nyeri. Karena pasti akan terjadi gastritis. Itu sudah pasti. Gastritis superficial akut itu akan hilang rasa nyerinya saat dia agennya dihilangkan. Nah, itu agennya dihilangkan, misal minum antacid, maka akan hilang rasa nyerinya. Pengobatannya anti muntah kalau memang dia ada muntah, sampai terjadi muntah, lalu obat-obatan yang menekan asam lambung, entah ranitidin, entah Proditor H2, atau antacid dan sucralfate. Gastritis atrofik kronik biasanya terjadi pada lansia. Hati-hati, Anda nanti yang menghandle para lansia. Jadi, gastritis atrofik kronik. Etiologinya belum jelas, patogenesisnya juga belum jelas. Tetapi prinsip dasarnya adalah dia ada atrofi atau pengecilan atau kematian dari kelenjar, terutama sel parietal sama chief cell. Akibatnya produksi asam klorida, pepsin, dan faktor intrinsik itu akan menurun. Jadi lambungnya, mukosa lambungnya menjadi lebih tipis. Dan ini yang biasanya akan mudah muncul tukak lambung yang bisa berkembang menjadi kanker. Jadi hati-hati pada lansia. Lansia-lansia yang sering mengalami keluhan di lambung, itu terutama kalau dia sudah lama, kemungkinan besar larinya ke gastritis atrofik kronik. Gejalanya biasanya tidak terlalu jelas, hanya rasa penuh, anoreksia, distres epigastrik yang tidak nyata. Ingat, diagnostik hanya dari biopsi. Jadi dari biopsi, dari endoskopi, di biopsi, maka baru bisa muncul diagnosa pasti. Prinsipnya adalah diobati tergantung penyebab kelainannya. Lalu menghindari alkohol dan obat-obatan yang mengiritasi. Koreksi vitamin B12, terutama yang anemi. Ulcus pepticum pada prinsipnya adalah adanya erosi atau adanya luka, entah itu di lambung, entah itu di esofagus, entah itu di usus. Jadi ulcus pepticum bisa terjadi di mana saja. Yang penting luka itu karena asam lambung. Kalau lukanya karena asam lambung, maka disebut ulcus pepticum. Bisa terjadi di esofagus, bisa terjadi di lambung di gaster, bisa terjadi di duodenum, bahkan sampai yeyunum. Ini yang harus Anda perhatikan. Gambaran klinisnya biasanya kronik, jadi tidak mungkin terjadi baru saja, biasanya kronik, berulang-ulang, nyerinya muncul 2-3 jam setelah makan atau malam hari saat lambung kosong. Nyerinya seperti teriris, terbakar, atau rasa tidak enak. Pada tukak lambung, biasanya terjadi penurunan berat badan. Sedangkan pada tukak duodenum, itu tidak terjadi. Tukak duodenum akan hilang oleh makanan. Rasa nyerinya hilang oleh makanan. Tukak duodenum hampir tidak pernah ganas. Tetapi pada tukak lambung,
bisa 7% kira-kira yang menjadi karsinoma lambung atau keganasan dari lambung. Jika tukak itu ganas, umumnya dasarnya adalah nekrotik dan tidak beraturan. Ini dilihat di endoskopi. Pengobatannya prinsipnya adalah mengurangi sekresi dari asam lambung dan menghilangkan gejala yang untuk mempermudah penyembuhan. Dipakai antasid, antikolinergik, atau penghambat H2, penata laksanaan diet, maupun istirahat fisik maupun emosional. Ini yang susah, istirahat secara emosional. Jadi, stres itu bisa memicu pengeluaran dari asam lambung. Dan ini yang kadang-kadang susah, karena stres itu sendiri kadang-kadang tidak diketahui atau tidak sadar bahwa dirinya stres. Komplikasi yang bisa terjadi mulai ulkus, perforasi, perdarahan, maupun bisa terjadi obstruksi. Pembedahan itu akan dilakukan bila tidak memberikan respon pada terapi medik atau terjadi komplikasi. Ulkus peptikum pada prinsipnya mengganggu, ada obat-obatan atau hal lain, dia akan mengganggu selaput lendir dari lambung, akan menjadi gastritis, lalu menjadi ulcer. Inilah yang disebut ulkus peptikum. Ingat ya, bisa terjadi di mana saja. Di esofagus, lambung, maupun duodenum. Kalau infeksi, itu biasanya gastroenteritis infeksi. Jadi infeksi akan muncul kalau daya tahan tubuh berkurang. Autoimun. Autoimun bisa mencetuskan gastritis. Jadi autoimun terutama di anemia perniciosa. Biasanya itu adalah karena selaput lendirnya tidak mampu menghasilkan faktor intrinsik yang diperlukan untuk mengabsorpsi B12. Kegagalan ini biasanya juga disebabkan oleh kegagalan produksi HCl lambung atau asam lambungnya gagal. Dan ini yang terjadi biasanya di gastritis yang kronik, yang pada lansia. Kita masuk di kanker lambung. Prinsipnya kalau kanker lambung itu salah satu faktor predisposisinya adalah gastritis kronik. Gastritis kronik itu adalah predisposisi dari kanker lambung. Cukup banyak kejadian atau kematian karena karsinoma lambung, karena biasanya tidak diketahui sampai dia sudah stadium lanjut. Ini susahnya dari kanker lambung. Diagnosanya jarang yang dini. Walaupun kalau sudah didiagnosa dini, dia tingkat kesembuhannya itu cukup tinggi. Tapi rata-rata diagnosanya adalah sudah tingkat lanjut, stadium lanjut. Karena memang kanker di lambung itu dia tidak menimbulkan gejala yang nyata. Jadi gejalanya persis seperti gastritis. Jadi anggapannya adalah ini gastritis. Jadi tidak langsung di endoskopi. Jadi ini yang memang menjadi kesulitan untuk diagnosa dini dari karsinoma lambung. Reflux gastroesophageal reflux disease, GERD, itu kalau sudah disease gastroesophageal reflux atau GERD. Prinsipnya water brush tadi. Jadi water brush tadi itu adalah gastroesophageal reflux atau GERD. Kalau sudah ada keluhan, namanya adalah disease. Jadi sudah memunculkan penyakit atau komplikasi dari GERD. Itu makanya disebut GERD. Prinsipnya GERD itu adalah suatu keadaan fisiologis. Ingat ya, fisiologis. Jadi normal.
Bisa terjadi berapa kali dalam sehari, episode terbanyak kurang dari 3 menit, bisa muncul setelah makan ataupun tanpa gejala. Tanpa adanya gangguan atau komplikasi itu adalah normal. Tapi kalau sudah terjadi gangguan atau sudah terjadi komplikasi, maka disebut GERD atau disease-nya. Kalau sudah muncul gejala, mual, muntah, regenerasi, sakit, ulu hati, gangguan nafas, maka itu sudah komplikasi dari GERD. Dispepsia. Dispepsia bukan merupakan suatu diagnosa. Jadi dispepsia itu hanya berupa kumpulan gejala ataupun sindrom. Dispepsia juga dipakai sebagai diagnosa kerja. Jadi dispepsia itu bukan diagnosa pasti. Diagnosa pastinya bisa berupa gastritis misalnya, atau GERD, itu diagnosa pasti. Tapi kalau dispepsia itu adalah diagnosa kerja. Jadi kalau Anda menulis dispepsia, itu biasanya harusnya belakangnya Anda tambahi et causa apa. Jadi dispepsianya adalah kumpulan dari gejalanya, lalu et causanya adalah diagnosa pastinya. Dispepsia itu ada dua, yaitu organik dan non-organik. Kalau yang organik itu sudah ketahuan penyebabnya, ada kelainan dari organ. Sedangkan yang non-organik atau disebut dispepsia fungsional itu tidak jelas penyebabnya apa. Jadi dispepsia itu adalah gejala, kumpulan gejala dari nyeri ulu hati, rasa tidak sakit, rasa tidak enak atau sakit, mual, kembung, muntah, rasa penuh, atau cepat kenyang. Itu adalah yang disebut dispepsia. Ingat ya, dispepsia bukan diagnosa pasti. Dia bisa menjadi sebuah diagnosa kerja karena dia kumpulan dari gejala. Tergantung tanda dan gejalanya, ada dispepsia dengan keluhan seperti ulkus, lebih ke arah nyeri. Ada dispepsia dengan keluhan seperti dismotilitas, lebih ke arah kembung. Dan juga ada dispepsia yang non-spesifik. Jadi campuran dan tidak kuat salah satu. Jadi ada sakitnya, ada kembungnya, ada mual muntahnya, di campuran. Dan akut dan kronis itu jangkanya adalah 3 bulan. Ingat, dispepsia itu bukan diagnosa pasti. Pemeriksaan penunjang macam-macam, tapi lebih ke arah endoskopi. Jadi Anda rujuk untuk melakukan endoskopi. Karena endoskopi bisa menghasilkan diagnosa pasti. Selain di endoskopi, biasanya akan dilakukan biopsi. Biopsinya nanti akan dikirim ke patologi anatomi. Tapi pemeriksaan penunjang yang terbaik adalah langsung endoskopi. Dibandingkan Anda meriksa lab lain-lainnya. Masuk di gangguan primer usus halus. Biasanya itu akan disertai oleh malabsorpsi. Kenapa begitu? Karena usus adalah satu-satunya organ yang tugasnya menyerap nutrisi. Jadi kalau ada kelainan di usus, maka biasanya akan disertai dengan sindrom malabsorpsi. Jadi tidak bisa diserap makanannya. Gangguan yang ada di usus halus bisa berupa defek kongenital, yaitu atresia, stenosis. Bayi baru lahir itu bisa blockage oleh mekonium. Bisa juga karena infeksi atau inflamasi, gastroenteritis, bisa juga karena tumor, ataupun gangguan aliran darah yang terjadi iskemia.
Gangguan di usus halus ini biasanya akan pemeriksaannya adalah dengan ronsen yang dimarker dengan barium. Jadi kalau di usus halus karena sudah terlalu jauh biasanya sudah melewati duodenum, endoskopi sudah tidak memungkinkan. Karena itu biasanya dan pemeriksaannya adalah ronsen dengan barium. Jadi suruh meminum barium, lalu beberapa saat dia akan difoto ronsen. Supaya terlihat perjalanan ususnya. Obstruksi bisa terjadi karena ileus obstruksi. Kalau ileus obstruksi biasanya itu ada blockage atau ada gangguan dari luar ataupun paralitik ileus. Jadi paralitik itu ususnya berhenti. Jadi dia tidak berjalan. Kontraksi dari usus itu tidak berjalan, maka dia paralitik. Kalau ileus obstruksi itu dia buntu akibat tekanan. Gangguan lain bisa ulkus peptikum, ulkusnya pada tifoid, bahkan sampai ulkus kolon, malabsorpsi makanan, ataupun adanya sariawan. Malabsorpsi. Penyakit usus biasanya akan disertai dengan malabsorpsi. Karena memang seperti yang saya bilang, malabsorpsi itu adalah gangguan penyerapan dari zat gizi. Penyebab-penyebab malabsorpsi banyak, biasanya gangguan pankreas, gangguan hepatobiliar, penyakit pada usus halus sendiri, herediter, akibat obat maupun post operasi lambung. Jadi ini ada beberapa sindroma malabsorpsi. Tanda dan gejalanya yang jelas adalah berat badan berkurang, malnutrisi secara umum, bisa diare, bisa fesesnya berbuih, perutnya kembung, lemah, mudah lelah, anemi, bahkan bisa sampai neuropati perifer. Ini tergantung berat dan ringannya sindroma malabsorpsinya. Ini ada beberapa masalah eliminasi atau pembuangan. Ada konstipasi, ada diare, yang menimbulkan bisa infeksi usus, ataupun hemoroid, kanker usus besar, dan rasa lapar dan haus. Rasa haus itu bisa menyebabkan konstipasi. Rasa haus yang berlebih itu akan membuat usus besar kita menyerap cairan yang ada pada feses atau ada pada sisa makanan yang ada di usus besar. Akan diserap semua cairannya sehingga kemungkinan besar feses kita bisa menjadi keras. Karena itu rasa lapar dan haus itu bisa menimbulkan masalah-masalah eliminasi. Apendiksitis. Apendik itu merupakan usus buntu, nama lainnya adalah usus buntu. Apendiksitis adalah itis pada apendik. Pada prinsipnya dia radang, penyebabnya yang paling umum adalah obstruksi dari lumen, biasanya karena ada pekolit atau feses yang keras. Dia akan menyumbat pengeluaran sekret mukus, akhirnya usus buntunya menjadi bengkak. Bisa juga terjadi karena infeksi ataupun ulcerasi, dan juga bisa tekanan intraluminal, jadi yang meningkat, maka bisa memblok dari arteri apendikularis. Apendisitis kalau dibiarkan bisa terjadi perforasi. Hasil labnya biasanya ketemu leukositosis. Gejala klinis dari apendisitis kalau akut mula-mula rasa sakitnya ada di sekitar umbilikus. Lalu diikuti oleh anoreksia,
nausea, dan vomit. Dalam beberapa jam, rasa nyerinya akan bergeser ke titik McBurney. Kemudian akan muncul spasme otot dan adanya nyeri lepas dari McBurney. Demamnya biasanya demam ringan. Kalau sudah terjadi ruptur, maka gejalanya yang muncul adalah gejala peritonitis. Apendisitis kronis biasanya susah didiagnosa karena gejalanya memberikan gejala akut abdomen yang sama dengan penyakit lainnya. Misalnya gastroenteritis atau kehamilan ektopik terganggu, itu rasa nyerinya sama dengan apendisitis yang sudah kronis. Pengobatannya hanya dengan pembedahan. Prognosanya biasanya bagus kalau belum komplikasi, belum ruptur. Tapi kalau sudah ruptur, tergantung seberapa cepat dia dibuka. Kalau rupturnya baru saja terjadi, maka prognosanya juga baik. Tapi kalau rupturnya sudah 6 jam atau 12 jam, maka prognosanya menjadi buruk. Karena peritonitis itu sangat besar menyebabkan kematian. Jadi kalau sudah peritonitis lama, maka akan prognosanya menjadi jelek. Komplikasi dari apendisitis itu adalah perforasi dan ruptur. Ruptur ini yang ditakutkan dari apendisitis. Apendisitis terutama yang akut bisa juga muncul menjadi kronis dan juga bisa yang rekuren, jadi berulang. Apendisitis juga apendik juga bisa menjadi fistal. Nah, hernia. Hernia itu adalah bergesernya atau masuknya organ ataupun selaput dari organ itu ke tempat yang tidak seharusnya. Jadi prinsipnya ke tempat yang tidak seharusnya. Hernia rata-rata yang terjadi adalah peritoniumnya yang masuk. Jadi peritoniumnya itu dia akan masuk ke umbilikal, ke inguinal, ke femoral, itu peritoniumnya. Jadi lapisan dari selaput perut dia yang masuk. Tetapi hernia juga bisa sampai ususnya yang masuk. Jadi selain peritonium, hernia juga bisa terjadi sampai usus yang masuk. Ke inguinal, ke femoral, itu hernia bisa terjadi ususnya yang masuk. Kalau usus yang masuk, maka kondisinya menjadi gawat darurat. Tapi kalau hernia hanya peritoniumnya yang masuk, maka kondisinya hanya gawat, tetapi tidak darurat. Kondisi gawat itu tetap Anda harus merujuk. Tapi karena peritoniumnya saja yang masuk, maka kondisinya gawat. Dia tidak darurat. Tapi kalau sudah sampai usus yang masuk, maka itu kondisinya adalah gawat darurat. Jadi perlu secepatnya. Hernia itu namanya bermacam-macam tergantung daerahnya. Jadi kalau inguinal ya ada di daerah inguinal, femoral juga ada di daerah femur, umbilikalis ada di umbilikal, diafragmatika dia ada di diafragmanya. Jadi tergantung daerahnya. Kolitis, penyakit radang pada kolon atau usus besar. Biasanya gejalanya nyeri, kembung, radang, diare dengan atau tanpa perdarahan, bisa juga terjadi konstipasi. Kadang muncul demam, menggigil, dehidrasi, dan nyeri sendi. Nyeri yang muncul bisa menimbulkan peristaltik ususnya tidak bekerja. Karena itu bisa muncul diare, bisa muncul konstipasi. Etiologinya, kalau bakteri biasanya E. coli maupun Salmonella. Kalau virus biasanya Cytomegalovirus
Dan kalau parasit biasanya adalah Giardia. Ini adalah kolitis. Kolitis bisa juga karena non-infeksius akibat iskemi. Biasanya kalau terjadi gangguan aliran darah, maka bagian dari usus itu akan juga terganggu. Tidak mendapatkan nutrisi, maka bisa menjadi rusak dan radang. Terjadilah kolitis iskemik. Inflammatory bowel syndrome. Inflammatory bowel syndrome itu banyak terjadi di lansia. Kolitis pada pasien manula, lansia itu dia biasanya diare berkepanjangan. Jadi kalau ada penderita-penderita manula yang diarenya lama, maka Anda harus curiga dia kolitis. Jadi inflammatory bowel syndrome itu merupakan radang akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang tubuhnya sendiri. Jadi gangguan autoimun. Bisa memunculkan ulcer, jadi kolitis ulceratif, ataupun Crohn disease. Konstipasi. Konstipasi prinsipnya adalah penurunan mobilitas usus yang ditandai dengan kesulitan BAB. Defekasi itu normalnya adalah 2-3 hari sekali. Setelah 3 hari, kalau belum defekasi, maka fesesnya bisa menjadi keras dan semakin sulit untuk dikeluarkan. Penyebab utamanya adalah konsumsi air dan serat yang kurang. Jadi air dan seratnya kurang. Karena itu kalau penderita konstipasi disuruh banyak minum dan makan sayur. Makan sayur dan buah. Supaya mengatasi konstipasinya. Diare, seperti yang tadi saya bilang, diare itu adalah atau dia disebut bermasalah jika diare itu lebih dari 3 kali sehari. Jadi ingat, diare baru disebut bermasalah kalau dia lebih dari 3 kali sehari. Diare itu adalah salah satu sistem imun kita. Jadi diare itu adalah salah satu sistem imun kita. Kalau tubuh kita menganggap sistem pencernaan kita itu dimasuki benda asing, ataupun benda-benda yang harus dibuang, maka tubuh kita akan mengandalkan diare untuk membuang benda asing yang ada di sistem pencernaan kita. Karena itu, diare sebelum 3 kali sehari, jangan diterapi. Ingat ya, diare sebelum 3 kali sehari, jangan Anda terapi. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali, boleh Anda berikan obat anti diare. Jadi kalau baru diare sekali, Anda minum obat anti diare, maka bisa berhenti diarenya, tetapi kemungkinan zat asing atau benda asing yang ada di lumen usus yang harus dikeluarkan, itu akan ngendon di sana. Dan ini akan bisa menjadi bermasalah nantinya. Jadi ingat, diare itu jangan dihentikan sebelum 3 kali sehari. Pada prinsipnya yang ditakutkan dari diare adalah kekurangan natrium dan kalium dan dehidrasi atau kekurangan air. Jadi itu yang ditakutkan dari diare, terutama di anak kecil. Karena itu diarenya anak kecil memang Anda harus lebih waspada terhadap asupan air. Jadi, diarenya boleh Anda biarkan selama airnya tetap tercukupi. Itu aja. Gangguan di rektum. Rektum pada dasarnya adalah bagian bawah dari usus besar sampai ke dubur atau anus.
Gangguannya bisa atresia ani, ya kongenital biasanya, jadi tidak terbentuk rektumnya, sampai kanker, dan dia bisa terjadi prolaps rekti. Jadi rektumnya prolaps, biasanya akibat mengejan saat defekasi, juga bisa terjadi perdarahan. Kanker rektum atau kolorektal kanker itu menduduki peringkat cukup tinggi di Amerika yang kematian penyebab kanker. Di kanker, kematian yang cukup besar itu akibat kolorektal kanker. Hemoroid, wasir atau ambien. Prinsipnya adalah gangguan pada vena varikosa. Kongesti dari vena. Jadi adanya penumpukan darah di vena varikosa anus. Hemoroid itu ada dua, eksterna dan interna. Yang eksterna itu terjadinya di vena hemorrhoidalis inferior. Ya, munculnya di sebelah luar otot sphincter dari ani. Eksterna akut ataupun eksterna kronik. Kalau akut, biasanya dia ada trombosis, ada pembengkakan bulat kebiruan. Kalau yang eksterna kronik, itu biasanya muncul skin tag. Hemoroid interna itu munculnya di vena hemorrhoidalis superior dan media. Munculnya dari dalam sebelah sphincter ani. Biasanya tanpa nyeri, karena nggak ada saraf nyeri di sini. Derajat 1 itu biasanya tidak muncul. Jadi hanya menetes misalnya darahnya. Tidak muncul. Derajat 2 itu dia akan prolaps. Tapi bisa masuk. Prolaps tapi bisa masuk. Itu derajat 2. Entah masuk sendiri ataupun dibantu masuknya. Sedangkan derajat 3 itu yang prolapsnya sudah permanen. Dia keluar tapi tidak bisa masuk. Walaupun dibantu tetap tidak bisa masuk. Itu sudah derajat 3. Hematemesis. Hematemesis adalah muntah darah. Hematemesis adalah kondisi gawat darurat. Kalau ada klien mengalami hematemesis, pasang infus dan rujuk. Jadi ini adalah kondisi gawat darurat. Biasanya hematemesis ini karena paling banyak penyebabnya adalah karena adanya varises dari esofagus. Perhatikan, bedakan hematemesis dengan hemoptosis atau batuk darah. Yang satu adalah muntah darah, yang satu adalah batuk darah. Biasanya perbedaannya terletak pada jumlah. Muntah darah biasanya banyak, sedangkan batuk darah biasanya lebih sedikit. Dan warnanya, kalau hematemesis rata-rata akan ada yang berwarna gelap dan bahkan cenderung hitam. Tapi kalau batuk darah itu kadang-kadang warnanya terang dan cenderung berbuih. Melena. Melena adalah keluarnya darah melalui anus bersamaan dengan feses. Jadi melena ini yang biasanya berdampingan dengan hematemesis. Jadi biasanya hematemesis melena. Karena kalau sudah hematemesis, rata-rata akan terjadi melena. Bedakan sama hemoroid. Kalau hemoroid itu adalah darahnya menetes. Saat defekasi dia akan menetes. Kalau melena itu darahnya keluar bersama feses. Jadi dia tidak menetes darahnya, tapi keluarnya bersama feses. Biasanya akan hitam, cenderungnya akan hitam,
dan lengket. Dan ingat kejadiannya rata-rata bersamaan dengan hematemesis. Jadi kondisinya adalah gawat darurat. Nah, satu penyakit infeksi yang terjadi di saluran pencernaan ini adalah penyakit yang paling umum dan paling sering terjadi di Indonesia. Merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Demam tifoid, baik kota maupun desa, seluruhnya bermasalah dengan demam tifoid. Prinsip dasarnya adalah penyakit ini sebenarnya karena hygiene yang tidak baik, entah hygiene pribadi maupun sanitasi lingkungan. Di Indonesia dia endemik. Kasusnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan angka kematiannya sampai 5%. Data tahun 2006. Rata-rata penderita datang dengan keluhan demam. Jadi keluhan utamanya biasanya adalah demam. Prinsip dasar dari tifoid, demamnya adalah naik turun, terutama sore dan malam. Jadi demamnya intermiten. Bisa disertai dengan sakit kepala, nyeri otot, pegal, anoreksia, dan mual muntah. Selain demam, Anda harus bisa menemukan keluhan gastrointestinal. Entah itu konstipasi, entah itu diare, entah itu nyeri abdomen, ataupun BAB-nya berdarah. Jadi, selain demam, Anda harus bisa menemukan keluhan gangguan gastrointestinal. Jadi, tifoid, demam yang disertai oleh gangguan gastrointestinal. Itu Anda curiga ke demam tifoid. Dari pemeriksaan fisik, rata-rata adalah suhunya tinggi, lalu nyeri tekan regio epigastrik, dan adanya hepatosplenomegali. Dan yang paling penting, ada bradikardie relatif. Apa yang disebut relatif? Peningkatan suhu tubuh tidak disertai dengan peningkatan frekuensi nadi. Jadi datang ke Anda ukur suhunya tinggi, suhunya fever, di atas 37,5, tetapi nadinya normal. Anda harus curiga bahwa ini larinya ke arah tifoid. Kalau sudah tingkat lanjut, biasanya akan mempengaruhi kesadaran. Bisa penurunannya kesadarannya ringan sampai berat. Biasanya kalau penderitanya toksik, itu gejalanya delirium. Itu yang lebih menonjol. Jadi ingat, tifoid itu bisa sampai gejala delirium. Kalau berat bahkan sampai somnolen ataupun koma. Kalau ada pemeriksaan darah, ini pemeriksaan darah yang akan didapat. Prinsipnya, penegakan diagnosa tifoid biasanya paling sering dilakukan uji Widal. Tapi ingat, Widal tidak dipakai sebagai diagnosa pasti dari tifoid. Widalnya titer O-nya 1/320. Kuat dugaannya, diduga kuat. Jadi bukan diagnosa pasti. Dan ingat, Widal negatif tidak menyingkirkan diagnosis tifoid. Lebih pasti lagi kalau Widal meningkat 4 kali lipat pada pemeriksaan ulang. Interval 5-7 hari. Jadi kalau meningkat 4 kali lipat, maka itu sudah hampir pasti dia tifoid. Jadi Widal itu sebenarnya tingkat kepastiannya dia harus diulang. Ini adalah kelemahan dari Widal. Yang terbaru tesnya adalah tes 2 batch.
Ini yang dites adalah IgM dari Salmonella typhi. Ini di kota-kota besar, tes ini sudah menjadi dasar penegaan diagnosa dari tifoid. Mungkin yang tidak di kota besar, tes ini masih susah didapatkan. Kelemahan dari tes ini adalah dia harganya masih cukup mahal. Ini kelemahannya. Tapi ini tes yang lebih sensitif dan lebih spesifik untuk tifoid. Tata laksananya, prinsipnya adalah tirah baring, istirahat total. Itu prinsipnya. Lalu makan harus dijaga. Dietnya harus tinggi kalori dan tinggi protein. Dan yang paling penting, konsumsi obat rutin dan tuntas. Ini yang biasanya tidak terjadi di masyarakat Indonesia. Konsumsi obatnya tidak tuntas. Lalu terapi simptomatiknya antipiretik sama keluhan dari gastrointestin. Definitifnya adalah antibiotik. Lini pertama adalah chloramphenicol, ampicillin atau amoxicillin, dan juga cotrimoxazole. Kalau tidak efektif, maka baru diganti pilihan lini kedua, yaitu ceftriaxone, cefotaxime, dan atau quinolone. Jadi ini adalah pilihan-pilihan antibiotik untuk tifoid. Dan ini adalah tabel dosis dan lamanya pemberian. Jadi ingat, tifoid tidak diberikan antibiotik hanya 3 hari. Itu adalah pengobatan yang ngawur. Jadi kalau curiganya memang tifoid, pengobatannya minimal 5 hari, bahkan 10 hari. Tuh, coba Anda perhatikan di dosis. Kalau chloramphenicol, 10 hari pengobatannya. Untuk anak-anak bahkan 14 hari. Yang paling cepat pakai ceftriaxone. Itu sampai 5 hari saja. Itu yang paling cepat. Yang lainnya rata-rata adalah 10 hari. Itu ada quinolone, 1 minggu. Bahkan thiamphenicol di anak, itu Anda perhatikan. 5-7 hari bebas panas. Jadi setelah tidak panas, obatnya tetap diteruskan sampai 7 hari. Itu di thiamphenicol. Inilah kenapa tifoid di Indonesia itu susah untuk diberantas. Karena memang rata-rata orang Indonesia itu malas minum obat, apalagi sampai 10 hari minum antibiotik. Rata-rata tidak akan kejadian. Yang 5 hari aja bolong-bolong, apalagi sampai harus 10 hari. Sehingga di Indonesia itu kuman Salmonella typhi itu bisa berkembang dengan baik. Karena memang rata-rata tidak tuntas pengobatannya. Jadi tidak mati keseluruhan. Ini, perhatikan ya, kalau Anda mengobati tifoid, curiga tifoid, gunakan obat-obatan ini, dan dosisnya jangan kurang. Jadi memang pengobatan tifoid itu lama, memang lama. Tetapi itu yang harus Anda edukasikan dengan benar. Supaya tidak kumat-kumatan lagi. Ya, terima kasih.
Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan, silakan. Tadi kan ngebahas ada herpes ya, Dok, sama lambung. Nah, kebetulan Ya, eh, ibu saya tuh lagi terkena herpes, Dok. Nah, 2 hari ya, yang lalu, di hari Kamis tuh berobat ya, Dok, ke dokter kulit. Nah, diagnosa dari hmm, dokter itu ini terkena herpes zoster ya. Nah, dikasih ya, apa terapi obatnya tuh asiklovir yang salep sama asiklovir tablet, Dok. Dosisnya itu ya, 400 miligram. Minumnya tuh 5 kali 2 tablet gitu. Nah, setelah hmm, kan itu hari Kamis ya, Dok. Hari Jumat itu ya, mengkonsumsi obatnya tuh, Dok. Nah, setelah ya, konsumsi obat yang 5 kali itu, malamnya muncul ada keluhan, Dok. Perutnya perih, ulu hatinya nyeri. Nah, di jam 1 malam itu dikasih obat ini, Dok, gastrosit. Nah, terus udah dikasih obat itu masih sama, Dok, masih ada keluhan perihnya di lambungnya. Terus diganti, Dok, obatnya omeprazol. Lalu diganti lagi ranitidin. Itu karena sama terus gitu, Dok, keluhannya. Nah, apa namanya untuk ngobatin di lambungnya itu apa perlu obat lain lagi, Dok, selain omeprazol, ranitidin sama gastrosit itu? Dan untuk dosis asiklovirnya itu apa tetap dilanjut 5 kali 2 tablet atau boleh dikurangin ya, Dok? Terima kasih, Dok. ya, sama-sama. Jadi, herpes zoster. Pada prinsipnya, herpes zoster itu adalah penyakit herpes akibat reaktivasi dari uh, virus apa namanya cacar. Kalau herpesnya adalah herpes zoster, itu adalah reaktivasi dari virus cacar. Jadi virus cacar yang ada di tubuh kita, karena kita sudah pernah terkena cacar mungkin, kita sudah kebal. Karena itu dia reaktivasinya menjadi herpes zoster. Di prinsip dari herpes zoster itu adalah virus cacar yang aktif kembali. Untuk pengobatan itu sudah benar, Bu. Jadi pengobatan herpes zoster itu bahkan memang sampai 5 kali apa dalam 1 hari minumnya. Karena memang prinsip dasarnya sebenarnya minumnya itu 6 kali, Bu. 6 kali. Hanya saja kalau disuruh minum 6 kali, maka Anda tidak tidur malam itu. Itu, Bu. Jadi memang minumnya hanya 5 kali. Menjaga malam supaya Anda bisa tetap tidur. Karena kalau disuruh 6 kali, berarti Anda tidurnya pasti kurang nanti. Memang pengobatan herpes itu minum asiklovir 5 kali. Itu sudah benar itu. Dan itu juga eh, pada prinsipnya yang namanya antivirus itu tidak atau kecil kemungkinannya untuk membuat gastritis atau keluhan dispepsi tadi, keluhan nyeri tadi. Jadi kemungkinan bukan karena obatnya, Bu. Coba Anda apa namanya perhatikan makannya gimana. Karena ingat minum 5 kali itu biasanya makannya terganggu. Antiviral itu rata-rata memang akan bikin mual, Bu. Kalau dia tidak tahan, munculnya adalah mual biasanya antivirus itu. Jadi kemungkinan kalau saya sih menganggap kemungkinan tidak makan itu malamnya. Karena itu malam harinya jadi sakit. Jadi makanannya tetap harus Anda jaga. Kalau memang Anda mau benar-benar memastikan, lebih baik hentikan antiviralnya, Bu. Hentikan dulu. 1 hari, tidak apa-apa, hentikan dulu. Dalam 1 hari itu Anda lihat, ada perbaikan enggak untuk gejala lambungnya, gejala nyeri perutnya. Kalau ada perbaikan, berarti
memang karena antiviralnya. Itu yang Anda komunikasikan lagi dengan dokter spesialis kulitnya. Karena bisa diganti, Bu. Bukan dengan apa antiviralnya bisa diganti merek lain. Jadi memang kecil kemungkinan, tetapi memang bisa, Bu. Kalau mau, hentikan dulu, enggak apa-apa, 1 hari. Jadi full 24 jam Anda tidak minum itu, supaya efeknya juga bisa hilang. Anda lihat lagi, berkurang enggak sih rasa nyerinya? Kalau memang penyebabnya itu, maka nyerinya akan berkurang atau hilang. Tapi kalau bukan itu penyebabnya, maka nyerinya pasti akan masih tetap ada. Nah, dari situ bisa Anda pastikan lagi. Nanti mau seperti apa. Begitu, Bu, ininya. Oh iya, baik dokter. Karena apa namanya, keluhannya tuh muncul setelah mengkonsumsi obat itu, Dok. Kalau untuk makan sih terjaga, Dok, karena kan ada mengkonsumsi obat sakit juga ya, gitu. Tapi setelah minum obat yang asiklovir ini, di tengah malamnya itu mulai kerasa ada perih sama nyeri ulu hatinya. Terus kan setelah minum obat yang ranitidin itu, Dok, dikasih lagi Ya, makan kan ya, dikasih nasi gitu. Sama malah masih perih gitu. Udah mungkin dicoba di stop dulu ya, Dok, ya, untuk ya di nggak apa-apa. Stop dulu. dibiarkan. Satu dua Oke. hari stop dulu nggak masalah. Oh iya. Karena memang pengobatan herpes zoster itu bakal lama, Bu. Lama itu dalam arti kata, dia minum obatnya kalau nggak salah 6 hari. 6 hari atau bahkan 7 hari, 1 minggu. Jadi Anda menghentikan sehari, 2 hari itu nggak masalah. Jadi biar hilang efek obatnya, Anda pastikan nyerinya tidak dari obat itu. Gitu. Iya, Begitu, baik, Bu. dokter. Tapi untuk herpes itu memang efeknya tuh ke badan, ke tulangnya itu sakit-sakit ya, Dok ya? Oh ya, memang. Karena virus, Bu. Virus itu yang umum, virus, infeksi virus, itu pasti flu-like syndrome. Jadi seperti orang kena flu, Bu. Badan tuh sakit semua, apa rasanya nggak enak, seperti itu, Bu. Itu memang tipikal dari virus, Bu. Oke, baik, dokter. Makasih, Dok, jawabannya. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang mau bertanya lainnya. Izin bertanya, Dok. Iya, Bu. Silakan, Bu. Mau nanya, Dok. Ini pasien yang hemoroid, Ya. udah operasi, Dok. Tapi emang gak suka sayur gitu, Dok. Eh, jadi lagi gitu, Dok. Gimana tuh ya? Tapi BAB-nya biasa, eh, lembek gitu. Tapi jadi lagi gitu. Penata Ya. laksananya gimana, Dok? Tata laksananya sebenarnya edukasinya, Bu. Memang Ya, harus sayur, Bu. sayur ya. Mau nggak mau, ya mau nggak mau itu memang harus sayur dijaga. Oh, Itu dijaga. Dan sebisa mungkin kalau BAB jangan mengejan. oh jangan mengejan ya. Ya, jadi BAB biar keluar sendiri, jangan Hmm, dipaksa. ya. Kalau dipaksa keluar pasti jadi. Tuh, itu yang membuat jadi hemoroidnya lagi itu karena dia mengejan, Bu. Prinsipnya di situ. Kalau tidak mengejan tidak akan hemoroid itu terjadi. Oh, Karena itu harus sayur, Bu, iya supaya sayur. gampang keluarnya, Bu. Tapi itu juga nggak keras, Dok. Katanya ditanya teh Iya, Bu. nggak. Memang tidak keras, tetapi dia pasti mengejan waktu Oh, pasien. BAB. Memang mungkin tidak keras, atau kerasnya hanya awal, Bu. Iya. Nah, jadi awalnya itu memang keras, tapi setelahnya lunak. Iya. Tapi mengejannya itu loh, Bu, itu yang bikin masalah. Hmm, Jadi iya. mengejannya itu yang harus hilang. Iya, Nah, Dok. supaya hilang kenapa? Gimana? Banyak minum air sama makan sayur, Bu. Kalau Sayur. tidak suka sayur, buah, Bu. Iya, iya. Iya, Dok. Buah Makasih, apa yang Dok. dia suka. Tuh. Oke, sama-sama. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Izin dok, Iya, silakan.
Untuk malnutrisi, cara mendeteksinya secara ininya apa namanya? Yang mudahnya ada nggak dok? Izin. Yang mudahnya berat badannya turun, Bu. Itu yang paling mudah. Jadi paling mudah dan paling kelihatan nyata adalah malnutrisi itu berat badannya turun. Itu paling mudah. Begitu, Bu. Yang apa? Yang gagal penyerapan itu ya. Kalau untuk mengetahui khususnya gagal penyerapan berarti harus pemeriksaan pakai alat gitu ya dok ya. Ya, kalau memang mau mengetahui apakah itu benar-benar malnutrisi atau tidak, atau gagal menyerap, yaitu yang susah, Bu. Karena memang harus di endoskopi ataupun di apa namanya pakai foto barium. Jadi itu mahal, Bu, pengetahuannya. Maksudnya untuk mengetahui itu nanti mahal. Deteksinya mahal. Jadi yang bisa dipastikan, Anda pastikan bahwa makannya itu sudah mencukupi. Anda yakin makannya sudah mencukupi, ternyata berat badannya turun. Nah, itu Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu nih di ususnya. Begitu, Bu. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Izin bertanya dok, Iya, silakan. ini Pak dok, ada pasien ibu sekarang sudah partus sih, waktu hamil anak kedua terjadi hemoroid karena memang ibunya lebih suka makan daging dibandingkan dengan sayur, dan mungkin pengaruh TPD-nya juga ya Pak dok, makanya BAB-nya sering keras. Nah setelah partus keluarlah hemoroid itu. Nah setelah itu setelah partus anaknya sekarang sudah 3 bulan, malah ada keluhan bahwa setiap kali BAB keluarlah benjolan, tapi bisa dibantu untuk masuk kembali katanya Pak dok. Jadi kira-kira tata laksananya bagaimana Pak dok? Terima kasih. Oke. Sebenarnya hemoroid itu nggak bisa di tata laksana yang normal, Bu. Hemoroid itu jalan satu-satunya kalau Anda ingin menghilangkan hemoroid itu harus operasi, Bu. Harus itu. Jadi sampai saat ini pengobatan modern itu tidak bisa atau belum bisa menemukan obat yang minum misalnya untuk hemoroid, untuk menghilangkan hemoroid. Jadi itu nggak ada. Jalan satu-satunya hemoroid itu harus operasi. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari. Contoh ini, hemoroid grade 2 kan, jadi masih bisa masuk lagi. Prinsipnya selama dia tidak mengejan, jadi BAB itu tidak mengejan, maka hemoroid itu tidak akan muncul. Itu prinsipnya. Tapi kalau dia mengejan walaupun sedikit saja, hemoroid itu bisa muncul. Karena itu yang bisa Anda lakukan adalah edukasinya yang kuat adalah serat. Makannya, seratnya harus cukup. Jadi serat yang cukup. Serat itu dapatnya dari mana? Sayur dan buah, Bu. Atau misal nggak suka sayur, makan agar-agar, Bu. Agar-agar itu seratnya tinggi, Bu. Tiap hari makan agar-agar, seratnya tinggi itu. Tuh. Jadi memang pemenuhan serat. Jangan sampai BAB itu mengejan, walaupun sedikit aja. Itu bisa terjadi hemoroid. Begitu, Bu. Saran Ya, saya. baik. Ya, baik. Terima kasih Pak dok. Ya, sama-sama. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Izin tanya dok, Iya, silakan, Bu. ini mengenai hemoroid juga dok. Ya. Dok, kalau hemoroidnya udah derajat 2, itu bisa kemungkinan
bisa sembuh total nggak sih dok? Semuanya dia nggak kambuh-kambuh lagi, udah makannya udah bagus, udah teratur gitu. Itu kira-kira bisa hilang total nggak sih dok? Apa enggak kayak gitu? Makasih dok. Sama-sama. Seperti kata saya tadi, tidak bisa, Bu. Tidak bisa hilang total. Yang bisa adalah tidak muncul. Itu bisa. Berarti permanen Jadi ya kalau dok kalau memang, udah kena hemoroid itu. iya, jadi memang tidak bisa sembuh total, Bu. Jadi, tapi bisa tidak muncul, Bu. Tidak muncul, tidak kumat, itu bisa, Bu. Tapi kalau Anda salah sedikit saja, maksudnya mengejan, nah itu akan muncul lagi, Bu. Jadi memang faktor yang dijaga adalah mengejan. Begitu, Bu. Berarti kalau hamil terus mau persalinan itu bisa parah ya dok ya? Apa bisa boleh sesar aja gitu biar ngehindarin nggak ada hemoroidnya itu dok? Jadi kalau persalinan normal, selama mengejannya benar, Bu, hemoroidnya nggak muncul, Bu. Anda kan diajarkan cara untuk mengejan yang benar, ya kan? Jadi orang melahirkan itu mengejannya itu bisa salah, bisa benar, Bu. Jadi kalau mengejannya itu benar, hemoroidnya nggak muncul, Bu. Tapi kalau mengejannya salah, nah ini yang biasanya akan muncul hemoroidnya. Itu prinsipnya, Bu. Dan memang hemoroid itu pada persalinan normal itu adalah sebuah resiko. Itu adalah sebuah resiko. Bisa muncul, bisa tidak, itu adalah resiko. Kalau sesar kan resikonya banyak, Bu. Lebih banyak resikonya, Bu, sesar daripada persalinan normal, Bu. Iya dok. Begitu saja jawabannya, Bu. Silakan kalau ada yang lainnya mau bertanya. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Silakan. Sudah nggak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, dan juga sudah jam segini, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang berguna buat kita semua. Amin. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi